Terlalu pencitraan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kita semangat ya. Semangat. Alhamdulillah, kembali kita bertemu bertatap muka kelas yang kita cintai bersama ini di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita pada ilmu ya waris Islam atau fikih mawaris yang kita sebut sebagai ilmu apa? Ilmu Ya, pada bab yang kita sebut atau pada materi nanti yang kita sebut sebagai al-aqdariyah. Tadi kita sudah tulis poin-poinnya dan kita bahas. Namun seperti biasa anak sekalian ya, kita akan ya berdoa dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala seperti biasa memberikan petunjuk pertolongannya ya dalam pelajaran kita lancar dan kita bisa memahaminya. Siapa yang bisa pimpin doa ini ya? Giliran gantian ya. Kemarin siapa gitu sekarang? Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, insyaallah ya. Ayo al-ikhlas pimpin doa. Ya. Kita benar-benar berdoa ya. Ya, qadar. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Ya Allah, Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku, berilah aku pemahaman yang baik. dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Ya, poin-poinnya dan nanti insyaallah ya. Tentunya jangan lupa kita akan menyelesaikan atau mengerjakan kasusnya seperti apa. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, para itu di samping mempelajari ya atau ilmu waris Islam, di samping mempelajari istilahnya hukum-hukumnya ya. Ya, juga tentunya kita harus punya kompetensi atau keterampilan untuk menyelesaikan kasus. Ya, perkalian pecahan ya, pembagian pecahan dan seterusnya. Seperti itu. Namun seperti biasa, anak-anak sekalian, kita mau tahu dulu nih siapa-siapa yang tidak hadir, tidak absen dulu ini. Ya, anak bersyukur ini masuk ya namanya. Abdul Ansar, ya, Adrian, Rifki, ya, siapa lagi? Ya, kayaknya semuanya hadir ya. Ya, semuanya hadir. Kita mau menghitung ya. Coba menghitungnya satu. Ya. Ya, sudah. Jadi yang jelas ada berapa yang hadir semua? Dan bahasa Indonesia ada di pertama karena mengabulkan. Ingat saja ya, ikhtilaf ini kan terbagi dua. Ada dua pendapat. Sebutkan juga misalnya pendapatnya siapa. Sudah ada kan? Akan khilafnya itu ada yang mengatakan bahwa ya ukhtul syakillah tidak dapat. Sudah. Kenapa lama? 4 orang? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah terbagi ke 4 kelompok dan seperti biasanya ya tuan sekalian ya. Ini masing-masing kelompok ya kita tugaskan ya menemukan ya apa yang kita tulis dari sumber-sumber pelajaran atau sumber-sumber belajar yang ada, baik dari buku atau dari file yang kita kirimkan sebelumnya ya, atau dari misalnya dunia maya ya di internet ya, platform yang ada, antum explore semua ya. Tentang pertama ya ta'rifnya al-aqdariyah ya, definisinya itu tadi yang kita bilang ya dhabituha ya, gambarannya seperti apa, ahli-ahli waris apa saja atau siapa saja, maaf ya, ahli waris siapa saja yang di dalamnya, kemudian perbedaan pendapat ya, dan kemudian sababut tasmiyah ya, sebab-sebab penamaan kasus ini dengan al-aqdariyah. Masing-masing kelompok ya antum bagi ya, masing-masing orang
masing-masing ya dari kita di kelompok itu ya mencari mengeksplor semua ya ini poin-poinnya ini ya seperti itu. Di halaman 23. Coba. Ayo. Bisa ya? Ya. Sudah ada hasilnya? Ya. Ini langsung mengeksplorasi semua sumber yang ada untuk mendapatkan ya semacam jawaban dari apa yang tadi kita ungkap di sini, apa yang tadi kita ingin dapatkan, yang kita ingin ketahui dari poin-poin ini ya. Ya kita akan coba istilahnya mengungkapkan sedikit dalam teriak ya. Nah ini saudari kandung anak-anakku sekalian, istilahnya kalau kita mengacu pada ya hukum-hukum faraid, kaidah-kaidah faraid sebelumnya, itu kan ya ukti syaqiqah mendapat bagian fardu, bagian 1/2 kalau dia sendiri seperti yang sudah kita tulis bersama ya. Siapa? Abdul Azhar, siapa berapa? Itu Zain, aywa ya 2/3, insyaallah luar biasa ya. Ya. Jadi kalau bukan 1/2, 2/3. Ternyata tidak ada lagi sisa untuk syaqiqah. Karena pada prinsipnya seperti yang kita tentu bersama sebelumnya pada bab ya, bab sebelumnya yaitu pada bab tauhidul jaddi wal ikhwah dan pada bab al-mu'addah, kita harus mengedepankan atau istilahnya nah setelah jadul mengambil bagiannya yang tidak boleh kurang dari 1/6, ternyata uktu syaqiqah tidak dapat bagian apa-apa. Padahal sebelumnya itu uktu syaqiqah dalam faraid ya, uktu syaqiqah itu harus dapat bagian fardu, bagian itu 1/2 kalau dia sendiri, 2/3 kalau ya 2 ke atas kan seperti itu. Nah ini yang membuat uktu syaqiqah nantinya merana istilahnya ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya mungkin dalam hatinya uktu syaqiqah itu berkata nanti sebelumnya ini kan kalau dalam faraid dapat 1/2 ya. Kenapa dalam kasus ini saya tidak dapat apa-apa? Nah, ini yang istilahnya mendorong para ulama kita dahulu ya, bahkan sejak zaman ya tabi'in atau bahkan zaman sahabat mungkin istilahnya ya, ini sudah diangkat kasus seperti ini. Nah ini mungkin yang bisa istilahnya membuat kita dalam tanda kutip penasaran ya. Ya, kenapa bisa begitu dan seperti apa nanti penyelesaiannya? Nah, seperti itu. Yang meminta dari setiap kelompok ya. Coba dari kelompok pertama, mana kelompok pertama? Ya. Coba dari kelompok pertama. Anak-anak ya, yakni isi muka, siapa namanya? Itu namanya ada apa? perkenalkan Kita lebih kenal ya. Kita dulu namanya. Coba. perkenalkan nama kami Ikhlas Amal. Ikhlasul amal. Ayo. Kelompok 1. Ya. Tarif Al-Aqdariyah. Al-Aqdariyah yakni ada sukudil al-ukht asyaqiq atau al-ukht li'ab Ya. ma istidrak fi ashabil furud at-tarikah. Ya. Walam yakun hunaka man yashbihuha aw yu'assibuha. Ya. Apa kira-kira bisa dipahami? Apa kira-kira? Itu kan pakai bahasa Arab nih. Coba apa-apa. Nah, jadi anak sekalian, ta'rifuha itu definisinya Al-Aqdariyah secara singkat ya, ada yang disebut al-ukht syaqiqah. Ada yang disebut al-ukht syaqiqah wal ukht li'ab. Jadi nantinya terlihat ukht syaqiqah, ukht li'ab, sekalipun berhadapan dengan jadul, di mana sebelumnya ceritanya kita harus istilahnya mengutamakan jadul, tetap saja ukht syaqiqah dapat ya, dapat nanti bagian. Siapa yang bisa dari kelompok 2? Ayo, Rifki, umpamanya. Masya Allah, lihat ya semuanya bisa tapi ya tidak apa-apa lah. Kita tunjuk Rifki ya namanya ya. Lain. Ya. Perkenalkan nama kami Ahmad Rifki, Serikat Rifki. Ya. Dari kelompok 2. Ya. Kemudian kami akan bahas tentang dhab, Ya. yakni zaujun, umun, wa jadun. Zaujun,
Jadul, وأخت لغيركم. ya Tuligarim. Yang lain, yang kesemuanya terdapat pada atau yang ada pada kasus Al-Aqdariyah. Jadi ada zauj, ada umun. Ini gambarannya. Artinya kalau kasusnya ya tidak seperti ini atau ahli waris ya yang disebutkan bukan ini, maka itu bukan kasus Al-Aqdariyah. Ya, kasus Al-Aqdariyah ini. Jadi harus ada suami, ya, ada suami maksudnya. Kemudian ada ibu, kemudian ada jadul, kemudian ada ukhtu syaqiq. Seperti itu. Bismillah, perkenalkan nama kami Zuhair, asal dari Sinjai. Jadi di sini kami akan membacakan ringkasan dari ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi di sini ada dua pendapat. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, Ya. Al-Hanafiyah wa man wafaqahum laisa lil ukhti syai'un laha li anna al-jad yahjubu al-ikhwah. Ya. Wal qawl tsani al-a'immatu ats-tsalatsa al-jumhur ta'khudhu al-ukht yufridu laha an-nis lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Kebanyakan ulama atau fuqaha berpendapat bahwa sekali lagi ukhtu syaqiqah di sini tetap dapat. Ya. Bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya itu. Bagaimana cara menyelesaikan untuk mengerjakannya nanti? Nah, ini yang nanti kita akan ya lakukan kan seperti itu. Kemudian terakhir ya, sahur tasmiyah coba. Ya. Siapa? Kenapa saya lupa namanya ya? Al-Fahmi. Al-Fahmi ya. Ya, coba sebutkan namanya. Perkenalkan nama kami yang insyaallah akan menjelaskan tentang sebab tasmiyah. Ya. أما سبب تسميتها بذلك فقيل لتدوينها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يضرب بأخت معه إبداء بغيرها ولا يعيب بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء. Dalam pendapat pertama ini, Coba. dikatakan bahwa masalah ini mengarahkan atau menjauhkan pada kaidah mazhab Zaid radhiyallahu anhu terkait hak waris kakek. Ya. Sebab pada dasarnya beliau tidak menetapkan bagian fardu atau pasti secara langsung kepada salah Lain ya. Ada riwayat lain tentang ya sabab tasmiyah. Apa coba? pendapat yang lain li'annahu qadara ala ruhi bi ta'iha jenis sunnah istirja. Nah, ada. Maksudnya itu dari satu. Jadi yang tadi Bapak sekalian, maksudnya yang dari pertama itu karena mengaburkan kaidah-kaidah faraid sebelumnya disingkat seperti itu atau kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pada bab sebelumnya, itu pada bab ya tauhid janji wal ikhwah dan pada bab al-mu'addah seperti yang kita sudah pelajari. Adapun ya pendapat lain mengatakan bahwa sebab penamaannya ada apa coba? Sunnah bidzalika alladhi sa'ala anha aw sunnah. Dapatkan temukan ya seperti saya di kitab dan di buku-buku yang ada. Yang maksudnya ya sudah insyaallah kita berikan ya aplaus kepada Al-Fahmi. Ya. Tapi bisa dipahami dari itu bahasa Arab, bisa dipahami alhamdulillah ya. Jadi ya pendapat yang lain mengatakan bahwa sebab penamaan kasus ini dengan Al-Aqdariyah karena suami ya si zauj ini ya saat kasus itu diangkat ya dipermasalahkan itu namanya Aqdar atau istrinya yang meninggal itu berasal dari Bani Aqdar sehingga dinisbatkanlah ya kasus ini kepada nama mereka itu dengan ya istilah Al-Aqdariyah. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kita terakhir ya, mencoba ya, agar lebih jelas, mencoba menyelesaikan kasus ini. Di dalamnya adalah zauj, kemudian siapa? Zauj, siapa lagi? Umon. Coba sebutkan. Al-Jandun. Kemudian ada ukhut. Ya. Baik, kita fokus kepada cara penyelesaian ini kasus. Nanti terlibat
terlihat seperti apa sebenarnya kasus ini. Di mana tadi kita mengatakan ya masalahnya ada pada ukhtun syaqiqah, di mana dalam tanda kutip dia merana mungkin kalau misalnya tidak diberikan, ya tidak mendapatkan apa-apa. Makanya oleh ulama kita dulu itu ya berijtihad kembali supaya ukhtun syaqiqah ini dapat, karena pada dasarnya asalnya ukhtun syaqiqah memang mendapat bagian fardu, tidak bisa diabaikan. Ya, bagaimana ceritanya kalau dia sahih fardu, ya mendapatkan bagian fardu, lantas kemudian pada akhirnya kita tidak kasih. Ya, makanya ada kerancuan mungkin seperti apa gitu yang terjadi ya. Makanya kita lihat seperti ini. Ya, inilah kasus Akdariyah. Tetapi kalau kita berpatokan pada pendapat pertama tadi, ya maka selesai masalah dalam artian bahwa nanti yang dapat zauj itu umur, jadul, kemudian ukhtun syaqiqah tidak dapat karena habis harta. Selesai sudah masalah. Ya, kita hanya bilang sama ukhtun syaqiqah ya sudah, bersabar ya. Coba kita lihat ya. Kita mau kerjakan ya kasus ini berdasarkan pendapat pertama. Istisqa seperdua ya. Umum tidak ada fardu waris, tidak ada jamak dan ikhwan, apa sepertiga. Ada ikhwan dan saudara cuma satu. Jadul di sini ya, tidak ada anak, ya, tidak ada fardu waris, kemudian juga ya, berarti seperenam atau bakti. Pada awalnya bakti ya, karena jadul itu kan bimanzilatil ab. Ya sama bagiannya bapak. Ketika bapak tidak ada dalam kasus ya, dalam kasus tidak ada anak, tidak ada fardu waris, maka bapak dapat bakti sisa. Kan seperti itu. Makanya jadul juga seperti itu ya. Coba tapi nanti kita lihat ya 3 2 6. Zauj seperdua dari 6 berapa? 3. Ya. Umum sepertiga dari 6 2. Sisanya berapa? 1. 3 tambah 2 kan sisa 1. Habis. Kali ya, seperti yang biasa kita kerjakan ya, menjadi 27. Nah, li zauj 9, kemudian li ummi 2 kali 3 6, kemudian jad 1 kali 3 sudah 4 kali 3 12. Kemudian coba 2 banding 1-nya dari 12 berapa? 2 banding 1-nya 8 dan 4. Selesai. Jadi per 27 semua. Ya, per 27. Per 27, 4 per 20. Antara 8 dan 4 2 banding 1. Ceritanya seperti itu. Jadi tetap ukhtun syaqiqah dapat, cuma dapatnya sedikit, bukan lagi seperdua. Itu untuk mengcover ya, istilahnya untuk mengakomodir ya bagian ukhtun syaqiqah supaya dapat. Tapi dapatnya bukan lagi seperdua. Nah, itulah cara penyelesaian dikemukakan oleh para ulama yang kemudian dijadikan pendapat oleh mazhab al-jumhur ya seperti itu. Inilah jangan lupa kita kembali memberikan tugas ya, memberikan tugas, dan ini tugas mandiri masing-masing berusaha untuk mengerjakannya. Apa tugasnya? Ya tadi mengerjakan atau menyelesaikan kasus ya Akdariyah ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ukhtun syaqiqah dapat, atau secara singkat kita mengatakan kerjakan ya latihannya pada kasus al-Akdariyah ya seperti itu. Ini kan tadi pendapat pertama, pendapat kedua maksudnya ya, ya seperti itu ya. Bisa ya? Bisa. Ya kalau bisa kita kasih jumlah tarikah, jumlah nominal atau warisannya yang ada. Nah inilah ya pertemuan kita ya pada pagi hari ini. Masya Allah, gimana, masih semangat ya? Masih. Ya, coba berdiri lagi. Berdoa ya dengan membaca alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih anak-anak sekalian.